Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Siang ini di cuaca yang mendung seperti biasa di daerah Purwokerto dan sekitarnya. Ayo kita hangatkan dengan ngaji bareng lagi nih. Kita lanjut ngobrol bareng tentang hakikat hidup bersama Kang Jaro di channel Sinau Urip Berkah. Buat sahabat-sahabat, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan berlimpah. Amin ya robbal alamin. Kita tidak sedang mengajari, kita hanya ingin berbagi kebahagiaan, melihat sudut pandang kehidupan dari sudut pandang yang berbeda tentang ngaji hakikat. Nah ini, kembali ke tentang masalah ibadah ini, Kang. Kemarin saya pernah mendengar begitu. Apakah betul bahwa ibadah batin atau ibadah hati itu lebih baik daripada ibadah lahir gitu ya, Kang? Apakah seperti itu, Kang? Kemudian kita kan seringnya terjebak dengan kegiatan ibadah-ibadah yang ritual seremonial kayak gitu loh. Lah apakah seperti itu, Kang, bahwa ibadah batin itu lebih baik daripada ibadah lahir? Sesungguhnya ibadah batin ini seperti apa, Kang, sebenarnya ya gitu loh. Nah, ini saya ingin menggali tentang kembali kepada ibadah lahir dan batin, Kang, supaya kita bisa lebih menguatkan begitu loh, sehingga arah dan tujuan kita ini semakin jelas. Pada ini nanti pun akan ada keseimbangan begitu loh, Kang. Terima kasih, Kang. Monggo, Kang. Saya ingin tanggapan Kang Jaro tentang ini. Ya, saya sudah berulang kali lah ya, yang namanya harus paham dari kalimat dasar. Kalimat. Kan, gitu. Oh iya. Jadi apa yang dimaksud ibadah? Gitu. Ibadah itu sama saja, makanya disebut abdi kan. Gitu. Kalau abdi itu dijalankan dengan benar-benar, maka menjadikan dasarnya bahwa maka disebut Abdullah, abdinya Gusti Allah. Lah, abdi secara kasus nyata, ya seorang abdi itu pasti tidak akan sama, iya kan? Pekerjaannya kan beda-beda. Oh, tugasnya kan tugas beda-beda. abdi itu berbeda-beda ya, Kang. Iya. Tujuannya ya satu. Apa? Menyenangkan yang memberikan perintah kan gitu. Iya benar gue. Abdi seperti itu ya. Iya kan? Iya. Ya saya sudah mencontohkan lah, di saat pangeran katakan abdinya banyak. Iya kan? Ada abdi yang hanya mengurusi kolam, ada abdi yang mengurusi misalkan keretanya, ada abdi yang mengurusi hanya nyapu, ada yang ngepel, ada yang membersihkan jendela, kan berbeda-beda. Iya kan? Dalam kasus nyata abdinya beda-beda. Edi misalkan bikinin bambu, ya kan? Aku misalkan nganukan herbal misalnya. Iya. Siapa saja kan beda-beda. Iya. Dari perbedaan itu tujuannya apa? Tujuannya kan menyenangkan kan? Iya. Menyenangkan pangeran. Iya. Menyenangkan pangeran apa? Menyenangkan pangeran bahasanya yang paling mudah yaitu nyenangna awake kowe dewek. Aku supaya membuat bambu mungkin tidak suka. Iya. Kowe ya. Edi itu misalkan membuat herbal tidak suka. Edi senangnya di bambu. Ya bukan bidangnya lah, Kang. Ya, iya kan, bukan. Yang sesuai dengan bidangnya saja. Di saat kamu itu bahagia, ya gue lah. Sing jenengan nyenang pangeran ya seperti itu. Menyenangkan jiwa kita. Bisa menggembirakan hati kita. Itu yang namanya Abdullah. Kan seperti itu. Iya. Sehingga perbedaan-perbedaan itu agar menjadikan kesamaan. Sing penting tujuannya pada baik, nyeneng. Iya. Iya kan? Nah, iya. Dalam konteks ritual kon disatukan. Oh iya, misalkan sholat. Oh iya, zakat. Oh iya.
Artinya kan sebenarnya sama untuk membahagiakan. Iya 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 iya. Iya kan? Zakat juga untuk membahagiakan kan? Zakat kan untuk membahagiakan. Iya 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 iya. Puasa untuk membahagiakan. Iya kan? Iya iya iya. Mana kan? Sholat kan juga untuk membahagiakan. Ya. Iya iya benar 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 Kang. Iya. Gawe bunga lah ya. Iya. Iya iya iya. Inti semua itu baik itu sholat, zakat, puasa, haji. Pada prinsipnya adalah bagaimana aku itu bisa membahagiakan orang. Walaupun itu dilakukan per individu loh. Iya kan? Sholat ya individu. Iya 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 iya. Zakat juga individu. Puasa juga individu. Haji juga individu ya. Haji juga individu. Dan membahagiakan orang lainnya di mana Kang? Nah, membahagiakan orang lain. Contohnya puasa. Aku bisa menahan perkara apa? Perkara nafsu. Iya kan? Perkara nafsu. Rikala edi jengkel baik. Sing penting nyong aja jengkel. Kan tujuannya untuk membahagiakan. Iya kan? Iya benar. Apalagi kan zakat, membersihkan. Konteksnya adalah aku intinya untuk membersihkan jiwaku ini loh. Dalam konteks diri itu aku memberikan. Mbok menyenangkan. Iya kan? Haji. Coba pahami tentang kegiatan-kegiatannya itu. Iya kan? Iya. Tujuannya apa? Membahagiakan. Iya kan? Supaya aku bisa memperbaiki diri agar aku bisa bahagia. Agar aku orang lain itu bisa bahagia. Tetapi bahagia itu apa dasarnya dulu? Bahagiakan diri ini dulu. Di saat aku bisa bahagia, maka aku lemparkan kepada orang lain. Aku berharap orang lain bisa jadi bahagia. Orang lain berharap aku bisa menjadikan orang lain itu senang. Kan seperti itu. Itu yang namanya ibadah. Iya ibadah. Iya kan? Karena abdinya Allah maka akan berbeda-beda. Iya. Tujuannya sama. Hanya menyenangkan. Iya kan? Oleh karena itu ada yang disebut ibadah apalah yang namanya. Ada ibadah yang tidak kelihatan, ada ibadah yang kelihatan. Nah, ibadah yang kelihatan dan dengan yang tidak kelihatan banyakkan yang mana? Sebenarnya banyak yang tidak kelihatan ya Kang. Ya iya. Kamu menyenangkan istri kelihatan nggak? Iya. Kamu misalkan ada tamu misalkan maring aku. Hanya sekedar memberi minum. Kelihatannya sepele. Tapi itu bisa menjadikan ibadah. Iya kan? Jadi jangan konotasi ibadah kita itu hanya yang terlihat saja loh. Oh iya. Iya kan? Iya benar. Sehingga seluruh aspek kehidupan manusia yang semata-mata hanya karena Allah, maka itulah disebut ibadah. Iya. Ibadah itu tidak hanya sekedar ibadah kita sholat kayak gitu, tidak sebenarnya ya. Tidak. Jadi semua aspek kehidupan ini sebenarnya ibadah sebenarnya. Sebenarnya ya, ibadah. Ya karena manut dawuh Gusti kok. Iya. Ya kan? Iya. Maka disebut wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Tapi kembali lagi, jin itu jangan membayangkan itu sosok gitu loh. Iya. Jin itu yang tersembunyi. Iya. Nas itu yang bleger. Iya. Berarti lahir dan batin itu harus sama. Kan gitu. Iya. Jadi begitu wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jin akhirnya menyosokkan. Iya. Manusia menyosokkan. Iya. Ini kita cenderung ke sosok biasanya Kang. Iya. Sosok jin, sosok manusia gitu, blegere kan kayak gitu. Lah bukti nyatane sosok jin sing kon ibadah ki kepriwe? Iya. Kepriwe Kang bukti nyatane? Lah iya, bukti nyata. Jin itu janin, itu yang tersembunyi. Iya. Di saat kamu ingin membahagiakan orang, kan jadi ibadah. Iya. Iya kan.
Oke Kang, dilanjut mana ya Kang? Terima kasih nih Kang Jarok. Kita lanjut lagi tentang tema ibadah. Ya gedang gorengnya masih nih lur, monggo disambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.